Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang software testing, yaitu mengenai test plan dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana terdiri dari Amelia Widya Andini dengan NIM 1941720025. Yang kedua atas nama Febrian Pratama dengan NIM 1941720095. Dan yang ketiga atas nama M Fajrin dengan NIM 1941720010. Dan yang terakhir atas nama Rizkullah Raihan Osiris dengan NIM 1941720218. Baiklah, kita akan masuk kepada slide pertama, yaitu pengertian dari test plan itu sendiri. Test plan adalah dokumen yang berisi definisi, tujuan, dan sasaran pengujian dalam lingkup iterasi atau proyek. Item-item yang menjadi target pengujian, pendekatan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan poin untuk diproduksi. Dengan kata lain, test plan dapat disebut sebagai perencanaan atau skenario untuk melakukan testing yang akan dilakukan baik oleh expert atau user umum. Baiklah, untuk slide selanjutnya, yaitu tujuan dari test plan itu sendiri. Tujuan membuat test plan secara umum adalah untuk memudahkan developer untuk melakukan testing, agar testing yang dilakukan menjadi jelas sehingga hasilnya lebih berguna dan efisien. Tujuan pengujian dapat berupa pendekatan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan item untuk diproduksi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu pembuatan dari test plan itu sendiri. Nah, pembuatan test plan dapat dibuat dengan mengikuti template pembuatan test plan, di mana akan mengacu pada IEE 829. Pembuatan test plan diartikan sebagai rencana pengujian, perencanaan yang dilakukan untuk melakukan uji pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Sangatlah penting. Perencanaan tersebut berguna untuk mengarahkan alur kerja tim dan bahkan mengatur jumlah porsi tanggung jawab yang dimiliki tiap individu dalam satu tim pengembangan software. Pada tahap perencanaan pengujian, akan dimulai perancangan metode pengujian yang paling sesuai dengan perencanaan upaya pengujian, mulai dari penentuan waktu pengujian hingga sistem yang akan diuji. Rencana pengujian adalah dokumen pertama yang harus disiapkan, yang menguraikan ruang lingkup, tujuan, fitur yang akan diuji, fitur yang tidak akan diuji, jenis pengujian yang akan dilakukan, peran dan tanggung jawab tim pengujian, kriteria dan asumsi masuk dan keluar. Baik, slide sebelumnya sudah saya jelaskan tentang template pembuatan test plan di mana akan mengacu pada IE 829. Nah, sekarang kita sudah ada outline penjelasan dari IE 829 tersebut. Nah, di sini yang pertama kita ada test plan identifier, yang kedua ada reference, yang ketiga ada introduction, yang keempat ada test items, yang kelima ada software risk issues, yang keenam ada features to be tested, yang ketujuh ada features not to be tested, yang kedelapan ada approach, yang kesembilan ada item path atau file criteria, yang ke-10 ada subsection criteria and reception requirements, yang ke-11 ada test deliverables, yang ke-12 ada remaining test task, yang ke-13 kita ada environmental needs, yang ke-14 ada staffing and trying needs, yang ke-15 ada responsibilities, yang ke-16 ada schedule, yang ke-17 ada planning risk and contingency, yang ke-18 ada approvals,
Dan yang terakhir ada glossary. Nah, itulah outline penjelasan dari IE 829 yang akan kita jabarkan pada video kali ini. Baiklah, penjelasan pertama dalam video kita kali ini yaitu mengenai Test Plan Identifier. Nah, di sini Test Plan Identifier adalah nomor unik yang dihasilkan perusahaan untuk mengidentifikasi rencana pengujian. Nomor unik ini digunakan untuk mengidentifikasi rencana pengujian yang dilakukan. Nomor tersebut juga dapat mengidentifikasi apakah rencana pengujian adalah rencana induk atau sebuah rencana tingkat, rencana integrasi, atau rencana manapun yang diwakilinya. Rencana pengujian seperti dokumentasi perangkat lunak lainnya, mereka bersifat dinamis dan harus tetap up to date. Test Plan Identifier adalah bagian untuk menjelaskan secara singkat mengenai objek yang akan dites. Test Plan Identifier bisa berupa penjelasan narasi atau berbentuk tabel dengan kategori-kategori tertentu. Informasi yang dijelaskan dapat berupa sekilas mengenai subjek testing, nama orang yang bertanggung jawab terhadap testing, penyusun test plan, tanggal dibuat test plan, dan tanggal revisi, dan lain-lain sebagainya. Sebagian contohnya adalah, nah, di sini kita sudah ada dua kolom. Yang pertama ada kolom perihal dan kolom keterangan. Di sini ada nomor unik yaitu M.FTP01.02 dengan judul Test Plan, penyusun M. Fajrin, tanggal diciptakan tanggal 20 bulan Oktober 2021 dan tanggal revisi terbarunya tanggal 20 bulan November 2021. Baik, untuk slide kedua yaitu reference. Nah, di sini reference adalah dokumen yang mendukung rencana pengujian, di mana akan menjadi acuan atau rujukan dalam pengerjaan. Reference adalah daftar semua dokumen yang mendukung rencana pengujian. Dokumen yang dapat dirujuk antara lain rencana proyek, spesifikasi pernyataan, dokumen desain tingkat tinggi, dokumen desain detail, standar proses pengembangan dan pengujian, pedoman metodologi dan contoh standar dan pedoman perusahaan. Nah, referensi sendiri yaitu biasa disebut sebagai rujukan, adalah suatu yang digunakan untuk memberi informasi, untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Nah, rujukan mungkin menggunakan faktual ataupun non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian statis dan contohnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada contoh dari referensi tersebut. Ada The Institute of Electrical and Electronic Engineers 8 Juli 2019 IES Standard for Software and System Test Documentation. Nah, referensi ini digunakan untuk mendukung dalam pembuatan test plan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, yaitu tentang point introduction. Nah, introduction adalah ringkasan tentang dokumen test plan. Dapat berisi tujuan dari test plan atau ruang lingkup test plan secara general. Pada bagian introduction dibuat untuk menjelaskan secara narasi mengenai testing yang akan dilakukan terhadap suatu objek testing. Bagian introduction dapat dibuat lebih rinci dengan menambahkan subbab apabila perlu untuk dibuat. Contoh subbab yang dapat dibuat antara lain. Yang pertama ada purpose, untuk menjelaskan tujuan testing secara spesifik. Yang kedua ada background-nya, yaitu latar belakang mengapa testing itu dilakukan. Yang ketiga ada scope, yaitu sejauh mana testing dilakukan. Dan yang keempat ada definition and acronyms, yaitu penjelasan mengenai singkatan dan istilah yang ada di dalam dokumen test plan. Nah, di sini sudah ada contoh dari introduction, di mana telah menjelaskan mengenai dokumen ini adalah dokumen test plan, software sistem pemonitoring dana desa,
Fokus utama dari aplikasi ini adalah pemberdayaan masyarakat dari APBDes desa. Dokumen ini digunakan untuk menguji aplikasi yang telah dibuat. Hasil ujian yang dilakukan akan digunakan untuk menentukan kualitas dari aplikasi tersebut. Begitulah contoh narasi dari introduction. Selanjutnya, kita masuk ke poin keempat pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang test items. Nah, test items adalah salah satu bagian ruang lingkup utama dari rencana pengujian. Perangkat lunak, package, modul yang akan diuji, atau bukan fitur, beserta versi perangkat lunaknya. Ini adalah hal-hal yang ingin kita uji dalam lingkup rencana pengujian. Pada dasarnya, sesuatu akan kita uji. Daftar apa yang akan kita uji, ini dapat dikembangkan dari perangkat lunak inventaris aplikasi serta sumber dokumentasi dan informasi lainnya. Contoh dari test items yaitu di sini ada name, test items, version, dan nomor. Di sini ada namanya yaitu tentang rancang bangun sistem pemonitoring dana desa berdasarkan APBDes. Sedangkan test itemsnya yaitu use case, versionnya yaitu version, dengan nomor versionnya adalah 1. Baik, kita akan masuk ke slide kelima, yaitu mengenai software risk issues. Nah, di sini dalam pengujian perangkat lunak, risiko adalah kemungkinan masalah yang dapat membahayakan tujuan pemangku kepentingan proyek. Oleh karena itu, identifikasi perangkat lunak, apa yang akan diuji, dan area kritisnya. Masalah risiko perangkat lunak dapat terjadi pada tingkat manajemen, pengguna, dan pengembang. Jika pengujian unit menemukan sejumlah besar cacat atau kecenderungan cacat di area tertentu dari perangkat lunak, ini merupakan indikasi dari potensi masalah di masa depan. Ini adalah sifat cacat untuk mengelompok dan mengumpul. Jika cacat yang kita pegang sebelumnya, kemungkinan akan terus cacat untuk kedepannya. Salah satu pendekatan yang baik untuk menentukan di mana risiko adalah dengan mengadakan beberapa sesi brainstorming. Mulailah dengan ide-ide seperti apa yang membuat khawatir tentang proyek atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, contohnya adalah di sini saya mengambil dan mengutip dari dokumen IEE 829 langsung, di mana menjelaskan pencadangan dan pemulihan file transmisi EDI, database lokal, dan mulai ulang proses penerjemahan harus diperiksa dengan cermat, di mana dalam contoh ini, dokumen test plan harus dilakukan secara cermat dan teliti, supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan untuk kedepannya. Baik, untuk selanjutnya, yang keenam, fitur to be tested. Fitur yang akan dites ini adalah daftar apa yang akan diuji dari sudut pandang pengguna tentang apa yang dilakukan sistem. Ini bukan deskripsi tentang perangkat lunak, tetapi pandangan pengguna terhadap fungsi software. Perlu ditetapkan tingkat risiko untuk setiap fitur, menggunakan skala penilaian sederhana, di mana ada high, yaitu tinggi, medium, sedang, dan low, rendah. Perlu dicatat bahwa bagian 4 dan bagian 6 sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah sudut pandang. Pada bagian 4, deskripsi jenis teknis, dan bagian 6 dari sudut pandang pengguna. Mengapa bagian 6 ini diperlukan? Karena pengguna tidak memahami terminologi perangkat lunak secara teknis. Mereka hanya memahami fungsi dari proses yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Lalu yang ketujuh, fitur not to be tested adalah daftar dari apa yang tidak diuji baik dari sudut pandang pengguna tentang apa yang dilakukan sistem dan tampilan manajemen konfigurasi atau control version. Pada bagian 6 dan 7, ini berhubungan langsung dengan bagian 5 dan 17. Apa yang akan dan tidak akan diuji secara langsung dipengaruhi oleh tingkat risiko yang dapat diterima dalam sebuah proyek.
Mengapa fitur tersebut tidak untuk diuji? Yang pertama bisa jadi tidak termasuk dalam rilis perangkat lunak ini, lalu resikonya rendah atau telah digunakan sebelumnya dan dianggap stabil, dan bisa juga akan dirilis tetapi tidak diuji atau didokumentasikan sebagai bagian fungsional dari rilis versi perangkat lunak ini. Lalu yang ke-8, approach, adalah keseluruhan strategi pengujian untuk rencana pengujian. Ini harus sesuai dengan tingkat rencana dan harus sesuai dengan semua tingkat rencana yang lebih tinggi dan lebih rendah. Selanjutnya yang 9 ada item pass or fail kriteria. Ini adalah aspek penting dari setiap rencana pengujian dan harus sesuai dengan tingkat rencana. Pada level pengujian ini bisa berupa item seperti semua kasus uji selesai, presentasi dari kasus yang diselesaikan harus sama dengan presentasi yang mengandung jumlah cacat yang kecil. Dan bisa juga menunjukkan semua kode tercakup. Dan masih banyak lagi untuk kriterianya. Lalu yang 10, suspension criteria and resumption requirement. Ketahui kapan harus berhenti sejenak dalam serangkaian tes. Jika jumlah atau jenis cacat mencapai titik di mana pengujian lanjutan tidak memiliki nilai, tidak masuk akal untuk melanjutkan pengujian, karena akan membuang-buang sumber daya. Selanjutnya nomor 11, test deliverables. Apa yang akan disampaikan sebagai bagian dari rencana ini? Yang pertama, dokumen rencana pengujian. Kedua, kasus uji. Ketiga, uji spesifikasi desain. Keempat, alat dan hasilnya. Kelima, simulator. Keenam, generator statis dan dinamis. Ketujuh, log kesalahan dan log eksekusi. Dan yang terakhir, laporan masalah dan tindakan korektif. Nomor 12, remaining test task. Jika ini adalah proses multi-phase atau jika aplikasi akan dirilis secara bertahap, mungkin ada menjadi bagian dari aplikasi yang tidak ditangani oleh rencana ini. Area-area ini perlu diidentifikasi untuk menghindari kebingungan jika cacat dilaporkan kembali pada fungsi tersebut di masa mendatang. Ini juga akan memungkinkan pengguna dan penguji untuk menghindari fungsi yang tidak lengkap dan mencegah pemborosan sumber daya mengejar non-cacat. Nomor 13, environmental needs. Apakah ada persyaratan khusus untuk rencana pengujian seperti ini? Yang pertama, perangkat keras khusus seperti simulator, generator statis, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana data pengujian akan diberikan. Yang ketiga, apakah ada persyaratan pengumpulan khusus atau spesifik rentang data yang harus disediakan. Yang keempat, berapa banyak pengujian yang akan dilakukan pada setiap komponen fitur multibagian. Kelima, persyaratan daya khusus, versi spesifik dari perangkat lunak pendukung lainnya, dan pembatasan penggunaan sistem selama pengujian. Nomor 14, staffing and training needs. Pelatihan aplikasi atau sistem. Pelatihan untuk setiap alat uji yang akan digunakan. Bagian 4 dan bagian 15 juga mempengaruhi bagian ini. Dan nomor 15, responsibilities. Masalah ini mencakup semua bidang rencana. Berikut beberapa contohnya. Antara lain mengatur risiko, memilih fitur yang akan diuji dan tidak diuji, menetapkan strategi keseluruhan untuk tingkat rencana ini, memastikan semua elemen yang diperlukan tersedia untuk pengujian. Lalu yang ke-16, schedule, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan tervalidasi. Jika perkiraan untuk pengembangan aplikasi tidak akurat, seluruh rencana proyek akan tergelincir dan pengujian adalah bagian dari rencana proyek secara keseluruhan. Area pertama dari rencana proyek akan dipotong ketika datang ke waktu krisis. Jika itu tidak benar-benar bekerja dengan baik, kita semua tahu ini adalah biasanya keputusan yang paling buruk. Lalu planning risk and contingency.
apa resikonya proyek dengan penekanan pada proses pengujian, yaitu kurangnya sumber daya personel saat pengujian akan dimulai, kurangnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, data atau alat yang dibutuhkan, keterlambatan pengiriman perangkat lunak, perangkat keras ataupun alatnya, dan keterlambatan pelatihan tentang aplikasi dan alat-alat, lalu perubahan pada persyaratan atau desain aslinya juga. Lalu yang ke-18, approvals. Siapa yang dapat menyetujui proses sebagai selesai dan mengizinkan proyek untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Pada tingkat ini, rencana uji induk mungkin semua pihak ikut terlibat saat menentukan proses persetujuan. Dan tingkat itu siapa audiensnya. Audiens untuk rencana tingkat pengujian unit berbeda dengan integrasi, sistem ataupun rencana tingkat induk. Tingkat dan jenis pengetahuan juga ada di berbagai tingkat akan berbeda. Lalu yang terakhir, glossary. Ini digunakan untuk mendefinisikan istilah dan akronim yang digunakan dalam dokumen dan pengujian. Itu secara umum. Lalu untuk menghilangkan kebingungan dan mempromosikan komunikasi yang konsisten. Itu tadi semua dari nomor 1 sampai 19. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.